Oke, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yurisman. Saya dari Politeknik Industri Atmi Cikarang, program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika tingkat 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu digital twin. Yang pertama, apa itu digital twin? Digital twin adalah representasi atau kembaran digital dari suatu objek, scene, proses, atau sistem yang ada di dunia nyata. Kembaran digital ini dapat menampilkan kondisi objek asli secara real time melalui data yang diperoleh dari berbagai sensor. Sederhananya, jika kita memiliki sebuah mesin di pabrik, maka digital twin adalah versi virtual dari mesin tersebut yang dapat menunjukkan bagaimana kondisi mesin saat ini tanpa harus melihat mesin secara langsung. Konsep digital twin pertama kali diperkenalkan oleh Michael Greve pada tahun 2002 dan kemudian berkembang secara pesat seiring kemajuan teknologi Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan artificial intelligence. Untuk memahami cara kerjanya, kita bisa melihat apa saja komponen-komponen utama yang ada pada digital twin. Yang pertama, ada objek fisik. Objek fisik ini bisa berupa mesin, robot, kendaraan, atau sistem produksi yang ada di dunia nyata. Komponen yang kedua ada sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengumpulkan berbagai data dari objek fisik seperti suhu, tekanan, kecepatan, getaran, atau posisi. Dan komponen yang ketiga ada sistem komunikasi data seperti Wi-Fi, Ethernet, atau jaringan internet yang digunakan untuk mengirim data dari sensor ke server atau cloud. Dan yang keempat, model digital atau model virtual yang dibuat menggunakan software tertentu. Model inilah yang menjadi digital twin dari objek fisik. Dan komponen yang terakhir ialah sistem analisis data yang dapat menggunakan artificial intelligence atau machine learning untuk memproses data dan memberikan informasi yang berguna. Lalu bagaimana cara kerja dari digital twin ini? Yang pertama, prosesnya dimulai ketika sensor terpasang pada objek fisik mengumpulkan data secara terus-menerus. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan komunikasi ke server atau cloud. Setelah data diterima, sistem akan memperbarui model virtual sehingga kondisi pada model digital selalu sesuai dengan kondisi objek fisik yang sebenarnya. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan monitoring secara real time, melihat performa sistem, serta mendeteksi masalah lebih cepat. Selain monitoring, digital twin juga dapat digunakan untuk simulasi. Sebagai contoh, sebelum melakukan perubahan pada mesin atau proses produksi, perusahaan dapat menguji perubahan tersebut pada model virtual terlebih dahulu. Jika hasil simulasi menunjukkan performa yang baik, maka perubahan dapat diterapkan pada sistem nyata dengan risiko yang lebih kecil. Digital twin memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, keunggulannya bisa memonitoring secara real time. Pengguna dapat mengetahui kondisi sistem kapan saja dan dari mana saja. Keunggulan yang kedua, bisa digunakan untuk predictive maintenance. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan sensor, sistem dapat memperkirakan kapan suatu komponen akan mengalami kerusakan. Keunggulan yang ketiga, dapat mengurangi downtime atau waktu berhentinya mesin. Karena kerusakan dapat diprediksi lebih awal, perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kegagalan sistem. Keunggulan lainnya seperti meningkatkan efisiensi operasional, menghemat biaya perawatan, dan membantu mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Saat ini, digital twin telah digunakan di berbagai bidang industri. Dalam industri manufaktur, digital digunakan untuk memantau kondisi mesin dan mengoptimalkan proses produksi. Dalam bidang aerospace, teknologi digunakan untuk memonitor kondisi pesawat dan melakukan simulasi performa penerbangan. Dan pada industri otomotif, digital twin digunakan dalam proses desain, pengujian kendaraan, dan monitoring performa kendaraan. Selain itu juga, digital twin dapat diterapkan pada konsep smart city untuk memantau lalu lintas, penggunaan energi, dan pengelolaan infrastruktur kota. Dalam bidang mekatronika, digital twin juga sangat relevan. Misalnya pada smart pet feeder yang menggunakan ESP32 dan sensor ultrasonik.
Data kapasitas makanan dapat dikirim ke dashboard.net sehingga pengguna dapat melihat kondisi alat secara real time. Dashboard tersebut berfungsi sebagai digital twin dan alat yang sebenarnya. Contoh lainnya juga bisa sebagai smart trolley yang dapat dipantau posisi, status baterai, dan kondisi operasional melalui tampilan digital. Pada kesimpulannya, digital twin ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita membuat replika virtual dari suatu objek atau sistem fisik dengan memanfaatkan sensor IoT, komunikasi data, dan analisis data secara real time. Teknologi ini memberikan banyak manfaat seperti monitoring yang lebih efektif, prediksi kerusakan, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan efisiensi kerja. Oleh karena itu, digital twin menjadi salah satu teknologi utama yang mendukung pengembangan industri 4.0. Sekian mungkin itu saya yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. See you.